Jadi saya ulang ya, garis adalah kumpulan titik-titik yang tersusun rapat sehingga tidak ada jarak pemisah. Ini nggak ada jarak pemisahnya ya. Kalau yang atas Iya. masih ada jarak pemisahnya nih ya. Oke, kalau ini sudah paham, kita lanjutkan. Nah, apa itu ruas garis ya? Ruas garis seperti ini ya. Nah, ini disebut ruas garis nih. Ya. Kak, izin Yang ke ini kamar ruas mandi ya. ya, ya. Ini ruas garis AB ya. Ruas garis AB gitu tadi. Ini ruas garis atau segmen garis. Jadi adalah garis yang dibatasi dua titik di kedua ujung. Titik. Oke, pertanyaannya kalau seperti ini, misalkan ada soalnya seperti ini ya. Nah, ini disebut apa seperti ini? Ruas garis. Ruas garis. Ruas garis apa berarti? BC. Ruas Assalamualaikum garis Kang BC Mede. ya. Oke, saya gambar lagi ya. Ruas garis ZX. Iya, ruas garis ZX ya. Ruas garis atau segmen garis ya. Jadi adalah garis yang dibatasi dua titik di kedua ujungnya. Ini titik nih, titik ya. Yang atas BC, yang ini ZX. Oke, insya Allah sudah paham ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, ini yang AB ini kan ruas garis ya. Itu penulisannya seperti ini ya, ruas garis AB atau AB di atasnya ada seperti ini ya. Ada garisnya ya, ruas garis AB. Nah, berikutnya ada lagi namanya sinar garis ya. Jadi sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Ya, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini disebut sinar garis ya. Sinar garis karena ini dapat diperpanjang nih. Nah, terus sampai keluar sana ya. Jadi kalau ini berarti namanya sinar garis apa nih? Sinar garis AB. Iya, ada tanda panahnya ini ya. AB. Sinar garis AB. Oke, contohnya ini ya. Contoh yang lebih jelas. Nah, ini sinar garis AB. Ini AB-nya ini bisa diperpanjang ya. Nah, seperti ini. Jadi, sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya, salah satu ujungnya ya. Yang ini berarti ya. Nah, dapat diperpanjang tanpa batas ya. Namanya sinar ya. Kalau kita punya senter ya, pas malam gelap, nah, kita nyalakan. Nah, itu kalau nggak ada tembok misalkan ya, sinarnya itu akan apa? Kan lurus terus ya. Nah, sampai kita nggak tahu kemana tuh. Seperti itu ya. Jadi dapat diperpanjang tanpa batas. Oke. Jadi cara penulisannya seperti ini ya. Sinar garis AB atau AB di atasnya ada tanda garis, ada panahnya ya. Jadi disebut sinar garis AB. Baik, ini yang disebut sinar garis ya. Jadi tadi kita sudah belajar apa itu garis, apa itu ruas garis ya atau segmen garis. Sekarang kita sudah tahu juga sinar garis. Ya.
Kita lanjutkan. Nah, pengertian garis lurus ya. Garis lurus adalah ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, ini kalau garis lurus seperti ini ya. Bisa diperpanjang ke kanan, bisa diperpanjang ke kiri. Nah, ini tandanya seperti ini ya. Ke kamar mandi. Oke, silakan. Nah, kalau seperti ini disebut garis lurus AB ya. Nah, ini AB ini bisa diperpanjang ke kanan, bisa diperpanjang ke kiri. Nah, seperti ini. Cara penulisannya seperti ini ya. Garis lurus AB atau AB. Nah, ini panahnya ada 2 ya. Kalau tadi sinar garis, panahnya 1 ya. Tanda panahnya 1. Kalau garis lurus AB seperti ini ya. Jadi saya ulang lagi ya. Garis lurus adalah ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Jadi yang B itu bisa ke kanan ya, yang A bisa ke kiri. Jadi kalau kita perpanjang yang atas, hasilnya adalah yang bawah ini ya, ini diperpanjang. Baik, insya Allah untuk garis lurus mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, berikutnya hubungan antar garis ya. Apa sih hubungan antar garis? Nah, ini ada garis yang mendatar ya. Disebut garis horizontal ya. Jadi garis horizontal. Muhaimin, maaf saya telat. Iya, nggak apa-apa, silakan. Yang telat silakan langsung ini ya mengikuti ya. Jadi garis horizontal adalah garis yang mendatar ya. Datar berarti lurus. Lurus saja mendatar, datar ya. Kalau digambar seperti ini. Nah, ini namanya mendatar, horizontal ya. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya rel kereta api. Nah, rel kereta api itu kan datar ya. Apa itu? Suara apa itu? Ada tukang roti. Ada tukang roti. Oke. Garis horizontal ya. Tadi garis horizontal itu yang mendatar saja ya. Contohnya rel kereta api ya. Nah, rel kereta api kan nggak miring gini ya. Nah, nggak ada kereta api miring begini. Nggak bisa ya. Kalau jalan Malahan kecelakaan. iya nggak bisa. Nah, bisa seperti itu. Nah, lanjut. Oke, kemudian ada namanya garis vertikal ya. Adalah garis yang tegak ya. Jadi kalau horizontal seperti ini, kalau vertikal itu seperti ini. Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Yang listrik. Tiang listrik, betul. Apalagi? Pensil. Ya, pensil yang arahnya tegak ya. Terus apa? Pintu juga bisa ya. Pintu kan lurus ya ke atas ya. Pohon. Pohon bisa yang pohon bambu misalkan ya. Iya. Nah, tiang bendera ya, tiang bendera di lapangan upacara ya. Kalau di lapangan upacara kan tiangnya harus tegak ya. Ya. Oh, nggak boleh misalkan kita lagi upacara tiang benderanya begini, nggak ada ya. Baru begitu. Nah, nanti yang upacara pada lemes ya kalau seperti ini. Nah, kalau upacara pasti begini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini tiangnya namanya vertikal ya. Tiangnya namanya vertikal. Kalau yang tadi mendatar namanya horizontal ya. Contohnya rel kereta api ya. Atau jalan tol yang lurus ya. Nah, jalan tol yang lurus itu horizontal ya. Baik, insya Allah. Nah,
Ada yang jawab juga ya di komen banyak nih. Satu dua harga doang. Oke, untuk horizontal dan vertikal insya Allah bisa diikuti ya. Berikutnya, nah berikutnya ini. Garis sejajar. Garis sejajar. Apa sih garis sejajar? Garis sejajar itu berarti jaraknya selalu sama ya. Jadi ada garis dua ya. Nah, ini jaraknya selalu sama ya. Nah, misalkan ini 1 cm, di sini 1 cm. Di sini juga 1 cm ya. Di sini juga 1 cm. Di sini juga Tangga. 1 cm. Kayak Nah, tangga. contohnya tangga ya. Tangga yang lurus ya. Dua garis yang sejajar. Nah, lambangnya seperti ini ya. Lambangnya seperti ini. Nah, untuk gambar yang ada di sini, yang ada di sini, nama garisnya itu kan ada 2 ya. Ada A, ada Z ya. Maka kedua garis A dan Z disebut sejajar ya. Nah, penulisannya seperti ini ya. Jadi A Garis miring. ya Z. sejajar dengan Z. Nah, garisnya ada 2 ini ya. Jadi A sejajar Z. Oke, contoh lain ya. Misalkan ini B ya. B. Kemudian yang ini namanya misalkan C ya. Maka berarti B sejajar dengan C ya. B sejajar dengan C. Tulisannya seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalkan ini hurufnya beda ya, misalkan D dengan E berarti D dengan E ya. Tinggal ngikutin ininya ya. Ikuti dengan nama garisnya. Oke. Jadi sejajar itu seperti ini ya, jaraknya selalu sama ya. Berikutnya garis berpotongan. Ya, berpotongan tegak lurus. Tandanya seperti ini ya. Notasi atau penulisan untuk 2 garis yang saling berpotongan tegak lurus adalah seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan ini A, ya ini Z, ya, maka A tegak lurus Z. Ya, nulisnya seperti ini ya. Oke, misalkan ini garis B misalkan ini. Ini garis B. Nah, yang ini C nih. Yang ini C. Maka penulisannya bagaimana berarti? Penulisannya adalah B tegak lurus. Ya. Kalau misalkan saya buat lagi garis misalkan ini E ya, misalkan ini E. Ada garis satu lagi, misalkan F. Nah, misalkan ini F. Ya. Ini ada tanda seperti ini ya. Nah, tegak lurus ya. Jadi E berpotongan tegak lurus dengan F. Ya. Maka kita nulisnya begini ya. E berpotongan tegak lurus dengan F. Kalau untuk materi ini mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, satu lagi garis berlimpit ya. Ini ada garis ya. Ada garis A Z ya. Ini berimpit seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada 2
Oke, misalkan ada 2 pensil ya. Saya punya 2 pensil misal. Ada 2 pensil. Pensilnya satu hitam, satu lagi hitam ya. Nah, kalau berimpit berarti seperti ini ya. Kalau berimpit berarti seperti ini ya. Kelihatannya satu ya. Iya. Padahal ini 2 ya. Kalau dilihat dari depan kelihatannya satu, padahal 2. Karena apa? Karena 2 garis ini saling apa? Saling berimpit ya. Jadi kelihatannya satu ya. Jadi di sini A dengan Z ini saling berimpit. Kenapa? Karena kelihatannya satu ya. Jadi kedua garis A dan Z disebut saling berimpit. Oke. Oke, sekarang langsung latihan saja ya, karena teorinya cuma sedikit ya untuk hubungan antar garis. Teorinya cuma sedikit, jadi insya Allah mudah-mudahan sudah paham ya. Sekarang kita langsung latihan ya. Pilihlah gambar yang menunjukkan hubungan 2 garis yang sejajar. Yang sejajar yang mana? Yang A, Pak. Oke, saya kasih indeks dulu ya. A, Yang apa yang B, Yang apa yang A? Yang A. sama D, Apa A? dan E. A sama D, A sama D. A sama D. Yang mana? A sama D. Iya. Sama D. A sejajar ya. Sama D. Yang A sejajar nih. Sama D. Terus mana lagi? D. Yang D. Ya. Kalau yang E apa berarti? Ya, Pak. Sudah sejajar. Kalau E ini berpotongan tegak lurus. Berpotongan tegak lurus. Kalau yang C apa ini? Tegak lurus. Berpotongan ya, potongan saja. Kalau yang D apa? Berimpit. Alhamdulillah nih sudah pinter-pinter ya. Oke. Nah, sekarang soal berikutnya. Pilih gambar yang menunjukkan hubungan 2 garis yang berpotongan. Nah, ini 1, 2. Dua sama 4, Pak. Dua sama Mana? 2 sama 4, Pak. 2 sama 4. 2 sama Yang 2 4. ya, yang 2. 2 sama 4. Terus mana lagi? 4. 4. Ya. Kalau yang nomor 1 berarti apa nih? Berimpit ya. Yang nomor 3? Sejajar. Yang nomor 5? Sejajar juga. Oke. Alhamdulillah sudah pinter-pinter semua ya. Alhamdulillah udah paham ya. Insya Allah materi ini gampang ya. Sekarang berpotongan tegak lurus. Sama 3. Yang mana? 1, 3 sama 5, Pak. 1, 3. 1 dengan 1 sama 3. 3 ya. Kalau yang 2 namanya apa ini? Berimpit. Berimpit. Kalau yang 4? Tidak sejajar. Sejajar. Kalau yang 5? Berpotongan ya. Berpotongan saja ya. Nah, berpotongan ya. Jadi yang berpotongan tegak lurus ya adalah nomor 1 dan nomor 3. Sampai sini sudah jelas semuanya? Jelas ya. Sudah jelas. Alhamdulillah. Nah, sekarang karena materi tadi sudah paham ya, dikasih soal juga sudah paham, sudah bisa. Kita latihan akhir bab ya, kita latihan akhir bab, kita ulang-ulang lagi yang sudah pernah kita pelajari. Oke.
Sebuah persegi kelilingnya 16 cm. Ya. Jadi ini ada persegi ya. Kelilingnya 16 cm. Berapakah panjang sisinya? Nah, sisinya ada 4 ya. Kalau 4 persegi sisinya panjangnya semuanya sama ya. Satu sisi. 4 cm, Pak. Caranya gimana ya? Nomor 1 yang A ya. Berapakah panjang 16 sisinya? dibagi 4. Caranya gimana? 16 dibagi 4. Iya, panjang sisi berarti ya. Panjang sisi Sisi. Jadi panjang sisi sama dengan keliling dibagi 4. Persegi. Iya. Siapa yang tahu kenapa dibagi 4? Karena sisinya ada 4. Iya, Karena karena sisinya ada 4. sisinya ada 4. Iya, dan sama panjang ya, dan sama panjang. Harus ada dan sama panjangnya ya. Jadi semua sisinya sama panjang. Nah, ada 4. Nah, di sini diketahui kelilingnya 16. Berarti 16 ya centimeter dibagi 4. Jadi panjang sisinya berapa? 4 centimeter ya. Nah, kita sudah tahu nih panjang sisinya 4 centimeter. Berarti di sini juga panjangnya 4 cm ya. Nah, pertanyaan berikutnya, berapakah luas persegi tersebut? Nah, berarti kita tulis yang D ya. 8 cm. Berarti luasnya gimana ya? Luas persegi rumusnya bagaimana ya? L sama dengan S kali 4 S. kali 4 sama dengan 16 bagi 2. Hah? Luas persegi bagaimana? Saya tulis dulu di sini ya. Luas persegi. Siapa yang masih ingat luas persegi? Sisi kali sisi, Pak. Sisi kali sisi ya, panjang sisi kali sisi. Ya. Sisinya berapa panjangnya? Dengan 16 kali 4 ya. Jadi 4 cm kali 4 cm. Jadi luas perseginya berapa? 16 cm. Satuannya apa? Kalau luas centimeter persegi ya. Jangan lupa nih ya. Jangan lupa nih ada duanya di sini ya. 16 cm persegi. Karena kalau satuannya salah, berarti jawabannya salah ya. Nah, ini harus teliti ya. Jadi luas persegi 16 cm persegi. Untuk soal ini ada yang masih bingung? Sudah paham semuanya? Raza sudah paham, Raza? Vicky sudah paham, Vicky? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Almira sudah paham? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Habibi, assalamualaikum Habibi. Waalaikumsalam, Pak. Saya habis ke kamar mandi, Pak. Oh iya. Alia sudah paham, Alia? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Almira? Almira Medina? Sudah paham? Sudah, Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sudah, Pak. Desta, apa kabar Desta? Sudah paham?
Baik, Pak. Rifda Konita 4B. Sudah paham? Rifda? Oke. Tika Ciki, apa kabar Tika Ciki? Alhamdulillah baik. Sudah paham Tika Ciki? Sudah. Alhamdulillah. Syauki, sudah paham soal ini? Apa jawab? Oh ya, baik. Saya lanjutkan soal berikutnya ya. Saya lanjutkan soal berikutnya. Nah, soalnya sudah berubah ya. Soalnya sudah berubah nih. Sebuah persegi kelilingnya 72 cm. Berapakah panjang sisinya? Berapakah luas persegi tersebut? 72. Oke, saya mute dulu semuanya ya. Saya mute dulu. Silahkan dikerjakan ya. Semuanya mengerjakan biar bisa ya. Jadi hari ini kita latihan soal-soal, tujuannya biar semuanya bisa ya. Saya mute dulu ya, silahkan dikerjakan. Nah, nanti yang sudah bisa boleh jawab. Surat 324, Pak. Ya, Hairina ya. 18, Pak. Oke. 18. Siapa yang Sisinya 18. ya? 18, Pak. Luasnya 3. Oke, kita kerjakan bersama-sama ya. Kita kerjakan bersama-sama biar semuanya jelas ya. Jadi di sini diketahui kelilingnya 72 ya, yang diketahui kelilingnya. Kemudian bidang datarnya adalah persegi ya. Jadi ada persegi kelilingnya 72 cm. 18, Pak. Ya, 18, oke. Pak. Kita hitung dulu nih. Berapakah panjang sisinya? Nah, sisinya kan ada 4 ya. 4 dan sama panjang. Jadi panjang sisinya sama dengan kelilingnya dibagi 4 ya. Kenapa dibagi 4? Karena sisinya ada 4 dan sama panjang ya. Jadi sisinya keliling dibagi 4. Nah, kelilingnya itu 72 ya. 72 cm dibagi 4 ya. Nah, 72 bagi 4 gimana nih? 18. Kalau yang bingung ya pakai cara ini ya. 72 bagi 4 ya. 4 dikali berapa mendekati 7? Berarti 1 ya. 4 kali 1. Nah, 4 kali 1 4 ya. 7 kurangi 4 berarti berapa? 3 ya. 3 bagi 4 masih kurang. Nah, 2-nya diturunkan. Nah, begini ya.
32 dibagi 4 berapa? 8. 8. Balikin lagi 8 kali 4 32. Ini udah hasilnya udah 0 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 18 cm. Nah, jadi panjang sisinya 18 cm ya. Sisinya ada 4 dan semuanya panjangnya sama. Jadi di sini 18, di sini juga 18 cm. Nah, soal yang B, berapakah luas persegi tersebut? Nah, luas persegi gimana? Ke kamar mandi. 2. Oke, B. luas sama dengan apa kalau persegi? 18 luas Sisi kali kali sisi. Jadi Kali 18 cm kali 18 cm. Kali 18. Iya. 18 kali 18 berapa? Seberangan 324. Iya. 324 cm persegi. Jangan lupa ya persegi ya, karena yang ditanya luasnya ya. Nah, untuk perkalian ini yang masih belum lancar harus latihan ya. Karena sudah kelas 4 ya. Sudah kelas 4. Nah, nanti kelas 5, kelas 6 kan kalau kita ujian soalnya itu pasti udah ini ya, udah puluhan ratusan ya, ribuan. Jadi dari sekarang dibiasakan ya. Nah, ini biar terbiasa saya berikan yang sudah puluhan ya. Jadi hasilnya ratusan ini. Oke, untuk soal ini jelas? Pak Muhammad. Ya, silakan. Itu yang 4 bagi 72 coba ulang, Pak. Yang mana? 72 Itu bagi 4. 7. Ini. Itu yang atasnya 18. Atasnya 18. Ini. Iya. Oh, kalau ini namanya 72 dibagi 4 ya. Oke, kalau mau diulang boleh ya. Bentar. Saya hapus dulu ya. Perhatikan semuanya ya. 72 dibagi 4 ya. Nah, 7 dibagi 4 ya. Nah, berarti 4 dikali berapa mendekati 7. Kalau 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Kebanyakan ya. Berarti 4 kali 1 ya. Nah, 4 kali 1, 4. Dikurang ya. 7 kurangi 4 berapa? 3. 3. 3. 3 dibagi 4 kan kurang ya. 3-nya kurang ya. Nah, maka 2-nya itu diturunkan. Nah, 2 di sini. Nah, 4 dikali berapa mendekati 32. Kalau 4 kali 1. 8. Nah, ini udah karena udah hafal perkalian jadi kita udah tahu ya 8 ya. Nah, itu fungsinya kita menghafal perkalian dasar ya. Jadi 8 kali 4 itu hasilnya 32. Ini kita langsung karena udah tahu ya. Nah, 32 kurangi 32 0. Nah, kalau sudah 0 berarti ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya. Nah, seperti ini ya. Ini hasil dari 72 dibagi 4. Sampai sini jelas? Jelas. Nah, kalau masih bingung, latihan pribadi ya, latihan sendiri. Kenapa? Karena sudah kelas 4 ya. Nanti kalau masuk kelas 5, nah, pelajarannya udah tambah susah ya. Kalau yang seperti ini masih bingung, nah, nanti tambah susah ya. Jadi di kelas 4 ini harus sudah selesai ya masalah seperti ini. Baik, insya Allah untuk soal ini saya cukupkan.
Kita lihat soal berikutnya ya. Nah, ini soalnya mirip-mirip ya. Tujuannya biar kalian sudah paham ya. Sebuah persegi kelilingnya 120 cm. Berapakah panjang sisinya? Berapakah luas persegi tersebut? Nah, saya mute dulu ya. izin ke kamar. Sisinya 30 cm. Sisinya 30 cm. Oke, terima kasih Almira. Sisinya berapa? 30. Sisinya 30 ya. 30 luasnya. Ini sama ya kayak tadi ya. Jadi sisi sama dengan keliling 20. dibagi 4 ya. Kenapa dibagi 4? Karena sisinya ada 4 dan sama panjang. Luas. Jadi 120 dibagi 4. Panjangnya. Ya. Nah, kalau perhitungan seperti ini jangan langsung bilang susah ya. Ini gampang. Kenapa? Ini sebetulnya 12 dibagi 4 ya. 12 dibagi 4 itu 3. Nah, 12 dibagi nolnya 4. dipindahkan ke sini ya. Jadi berapa? 30 cm. Nah, sisinya sudah tahu nih 30 cm ya. Berarti di sini juga sama ya. 30 cm. Berarti yang B kita udah bisa ya. 900. Luasnya berapa? 900. Luasnya berarti 30 cm kali 900 cm. 30 cm. 900, Pak. Berapa? 900 900. Ya betul. 900 cm persegi. Nah, kalau seperti ini jangan bingung juga ya. Ini nolnya ada 2 ya. 0 di sini sama 0 di sini. Nah, kita fokusnya ke 3 dengan 3 ya. 3 kali 3 itu 9. Nah, 3 kali 3 9. Nolnya ada 2, tulis di sini 2 ya. Jadi 900 ya. Insya Allah gampang ya. Jadi sisinya 30 cm ya, luasnya itu 900 cm persegi, kelilingnya 120 cm. Oke, untuk soal ini ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Jelas, alhamdulillah. Kita lihat Jam 8 ya, Pak. masih ada waktu ya. Kita latihan lagi biar tambah paham ya. Ya. Oke, nah sekarang bangun datarnya apa ini? Persegi panjang. Ah, persegi panjang. Jadi beda lagi ya, beda dengan yang tadi nih. Yang ditanya keliling persegi panjang. Kalau keliling kemarin di kelas sudah saya ulang-ulang ya. Nah, keliling itu apa kalau keliling? Penjumlahan semua sisinya ya. Jadi kalau keliling itu
penjumlahan ya. Kalau luas itu perkalian. Nah, ini ada 46 cm, yang ini 23 cm. Berarti panjang yang ini berapa nih? 46. Iya, sama ya. 46. 46 cm. Yang ini 23. Berarti yang ini berapa ya? 23 juga. Iya, 23 juga. 23. Pinter-pinter. Alhamdulillah. Jadi 23, 46, 23, 46. Kira-kira bisa dihitung kelilingnya enggak? Bisa. Bisa ya, tinggal di jumlah-jumlah aja ya. Ya. Nah, kelilingnya itu boleh pakai rumus seperti ini ya. Jadi panjang, ya, ini lebar ya. Jadi panjang ditambah lebar dikali 2. 136, Pak. Berapa? 136. 136. Oke, kita tunggu yang lain ya. Berapa hasilnya? Bon. 23 tambah 23 kan Nah. 46. 46 tambah 46 kan 92. Ya kan? 46 tambah 23 ya. Dikali 2 ya. Terus Apa dikali 2? 38, Karena Pak. berpasangan ya. Panjangnya ada 2, lebarnya juga ada 2. Nah, ini kalau masih bingung seperti ini, pakai cara seperti ini ya. 46 tambah 23 berapa nih? 6 tambah 3 berapa? 9. 9. 4 tambah 2? 38, Pak. 4 tambah 2 berapa? 6 ya? 69. Nah, berarti yang di sini 69 ya. 69 dikali 2. Nah, ini berapa nih? Nah, sekarang dikali ya. 9 kali 2 berapa? 9 kali 2 18. 6 kali 2 12 ya, tambah 1 13. Jadi berapa? 138. Nah, karena keliling satuannya berarti sentimeter ya. Nah, sekarang kita hitung yang B ya. Luas persegi panjang. Luas persegi panjang yang B. Luas persegi panjang rumusnya bagaimana? Panjang kali lebar ya. Jadi panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 46 cm. 46 cm. Lebarnya berapa? 23 cm. Nah, kalau ada seperti ini, jangan grogi ya, jangan takut ya. Karena sudah kelas 4 berarti harus bisa ya. Kita tulis di sini ya. 46 kali 23. Nah, bertahap ya. 6 kali 3 berapa? 18. 8 ya di sini. Satunya disimpan di sini ya. 4 kali 3 berapa? 12. Tadi ada 1 ya. 12. Ini 13 ya. Oke. Nah, sekarang yang 2 ya. Tadi kan satuan, ini puluhan ya. 6 kali 2 berapa? 12 ya. Berarti 1 ya. 4 kali 2 berapa? 8. 8. Berarti 9 ya.
Nah, 9. Oke. Kita jumlahkan nih. Berarti berapa nih? 8. Terus 5 ya. 5. Nah, 9 tambah 1 10 ya. Nih. 10, jadi 1058. Satuannya apa? Sentimeter persegi. Jadi kita sudah bisa ngitung keliling, bisa ngitung luasnya juga ya. Nah, jadi satu soal 2 pertanyaan langsung ya. Oke, sampai sini soal ini sudah jelas belum soal ini? Amanda sudah paham, Amanda? Amanda Meisya? Sudah. Sudah. Azwar sudah paham, Azwar? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Kalika sudah paham, Kalika? Keandra sudah paham, Keandra? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Syakila sudah paham, Syakila? Umar sudah paham, Umar? Sudah, Pak. Oke. Baik, kalau soal ini sudah paham, kita lihat soal berikutnya. Akan dibaca dulu ya. Keliling persegi panjang berikut adalah Oke, saya mute dulu semuanya ya. Silakan dibaca dulu, dipahami. Saya baca. lebarnya 20 cm, Pak. Oh ya, berapa? Yang sini? Lebarnya 20 cm. 20 cm. Oke, kita tunggu teman-temannya ya. Yang lain tetap mengerjakan ya. 20 cm, Pak. Oke, Kairina. 20, Pak. Ya, Zahwa. Entar gawang carinya gimana ini? Gimana? Enggak. Ini kan sama nih. 58 tambah 58, habis itu sisanya kan tinggal dibagi dua. Sisanya 40. 40 dibagi 2, 20. Nggak, suruh cari itunya. Nah, keliling persegi panjang berikut adalah 156. Tolak panjang sisi yang belum 116. Oke, Fatih sudah jawab ya, Fatih ya.
Abang caranya aneh-aneh tapi bisa. Nah, itu namanya ya itu matematika malaria. Abang nggak pakai rumus. Bang saya nggak tahu rumusnya tapi abang tahu logikanya. Nah, itu yang Baik, kita bahas bersama-sama ya. Di sini bangun datarnya namanya apa ini? kayaknya kalau ini berarti segini gitu. Segi panjang. Ah iya, ini udah diketahui dia persegi panjang. Nah, di sini 58 ya. Ini yang ini ya. Nah, yang ini 58. Berarti yang ini berapa? Ini itu itunya kayaknya udah bagus atau udah gak bagus? Sama ya, 58 juga di sini. 20. Nah, berarti kita jumlahkan dulu ya, ini Kalau dengan ini ya. udah aneh, Jadi 58 ditambah 58. Berapa nih? 8 tambah 8, 16 ya. 11. 1. Jadi 5, 5, 1. 11 ya. Sini aku balakin. Nah, 116. Jadi Biar ini bisa ditambah digulung ya. ini 116. Nah, sisanya berarti Kita bikin yang lain dulu. untuk lebarnya ya. Berarti ini, yang ini dikurangi ya. Jadi 156 dikurangi 111. Nah, 6 dikurangi 6 berarti 0 ya. 5 dikurangi 1. 4 ya. 1 habis ya, berarti 40. Nah, 40 ini adalah panjang sisi yang ini dan sisi yang ini ya. Nah, Dibagi 2. dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ada 2. Karena ada 2 dan panjangnya sama ya. Panjangnya sama. Jadi 40 ini kepunyaan yang di bawah dan yang di atas ya. Jadi 40 dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 20 cm ya. Yang di sini 20. ke kamar mandi. Oke, silakan. Di sini 20 cm. Di atas juga 20 cm. Gulungnya kayak begini kan? Oke, sampai sini jelas soal ini. Kayaknya ini Jadi ini adalah persegi panjang ya. Kelilingnya 156 ya. Tadi yang diketahui sisi panjangnya ya 58 cm. Nah, lebarnya 20 cm. Abang tadi soalnya kepikirannya kayak gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Satu soal lagi. Nah, soal berikutnya nih, segitiga ya. Itu keliling kan, Pak? Ini keliling ya, yang diketahui kelilingnya nih. 174 ya. Nah, ini ada tanda ini ya. Tanda ini artinya apa ini? Belum diketahui. Segitiga Nah, sama ini sisi. segitiga sama sisi ya. Jadi semuanya itu panjangnya sama ya. Segitiga sama sisi. Nah, yang ditanya panjang sisinya ya. Nah, sisinya berapa nih? Sisi komisi.
58 cm, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain tetap menghitung ya. Jadi ini adalah segitiga sama sisi. Ya, panjang sisinya semuanya sama, ada 3 ya. Jadi panjang sisinya bisa dihitung seperti ini ya. Keliling dibagi 3 ya. Kelilingnya 174 ya. 174 dibagi 3. Hasilnya 58, Pak. Oke, Sakif, terima kasih. Hasilnya 58 ya. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. 174 dibagi 3 ya. 1 dibagi 3 nggak cukup ya, berarti 17 ya. 17 dibagi 3 berarti 5 ya. 58, Pak. Nah, 5 kali 3 15 ya. 15. 15. Oke. Kita kurangkan ya. 7 kurangi 5 berarti 2 ya. 2 bagi 3 nggak cukup ya. 4-nya diturunkan. Nah, 24 dibagi 3 8 ya. 8 kali 3 20. Jadi hasilnya ini ya. Hasilnya 58. Satuannya apa? Persegi. Sentimeter. Nanti kalau lem tembak sama abang aja, abang bantuin. Karena di sini panjang sisi ya, jadi 58 cm. Apa nama segitiga di atas? Segitiga Iya, segitiga sama apa? sisi. Sisi. Oke. Satu soal lagi ya. Satu soal lagi sebelum kita sudahi. Ini 5, ini 12 ya. Nah, hitunglah keliling segitiga. Ya, yang kedua hitung luas segitiga. Ini pakai rumus Pythagoras ya, Pak? Nah, betul. Berarti ini pakai rumus Pythagoras ya. Karena yang ditanya yang paling panjang, berarti nanti pakainya penjumlahan ya. Jadi misalkan ini A, ini B ya. Nah, berarti kita disuruh mencari panjang C-nya berapa nih. Nah, kita pakai rumusnya seperti ini ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat berarti ini ya, 5 kuadrat ya. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, 5 kuadrat berarti 25 ya. 5 kali 5 25. 12 kuadrat. Nah, kemarin kita sudah ngitung-ngitung ya. 12 kuadrat itu 100 berapa? 144. Ini berapa nih? 169 ya. Jadi C kuadratnya itu sama dengan 169. Jadi C-nya itu sama dengan akar 169. Kalau kita hitung berapa? 13 ya. Nah, ini di buku ada ya. Nah, di buku ada ini. Di 13 ya, berarti C-nya itu 13 di sini. Nah, hitunglah keliling segitiga. Ya, keliling segitiga berarti gimana? Kelilingnya sama dengan 5 cm
5 senti. Ya udah nggak apa-apa Tambah pakai aja nanti. Abang nggak Ditambah 12 12 senti. terus ditambah Tambah 13 13 senti. Nah, ini berapa? Berapa? Ada yang udah ketemu? 20. 30 ya? 30 cm. Iya, 30 cm. Oke, ini berarti kelilingnya sudah ya. Kelilingnya sudah. Yang B itu luas segitiga. Nah, luasnya gimana segitiga? Alas kali. Alas kali. Nah, ini alasnya ya. Ini alasnya. Yang ini tingginya nih. Tinggi Nah, kali alas. ya, alas kali tinggi dibagi 2 ya. 2. Alas 30. kali Alas tinggi kali tinggi dibagi. dibagi 2. Alasnya berapa di sini? 5 cm. 5 ya, tulis 5. Tingginya berapa? 12. 12 ya. 12. Nah, dibagi 2. 2. Ini 12 bagi 2 berapa nih? 6. 6 ya. Jadi 6. ini 12 bagi 2 6, berarti 6 kali 5 ya. Nah, 5 30. kali 6. Berapa nih? 30. 5 kali 6 berapa? 30. 30 cm per segi karena luas. Oke. Ya ini soal-soalnya insya Allah seperti ini ya. Nanti kalau ujian ya hanya seperti ini aja ya. Nanti paling dibuat apa namanya? Angkanya mungkin dirubah-rubah dikit ya. Jangan. Jangan. Assalamualaikum. Baik, untuk hari ini cukup ya. Dipanggil aja. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas semuanya? Jelas. Nah, jadi untuk keliling segitiga ya, itu penjumlahan semua sisinya ya. Untuk soal ini berarti 5 tambah 13 tambah 12. Untuk luas ya, luas itu alas ya dikali tinggi dibagi 2. Baik, untuk hari ini saya cukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari Allah berikan kemudahan, Allah berikan kepahaman. Karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita baca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhaimin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya N ya. Assalamualaikum. Salam. Izin N.